Selamat pagi teman-teman semua. Kita bertemu kembali di vlog edu seri saya, Hartamu Bukan Hartamu. Dan senang sekali hari ini cerah banget walaupun kita masih work from home. Ini adalah hari ke-24. Sudah hampir 1 bulan kita work from home. Tapi kita harus tetap produktif. Dan hari ini saya mau cerita mengenai banyak pertanyaan kepada saya tentang salah satu isi di buku Hartamu Bukan Hartamu. Kalau di video 1 kita bicara halaman 17, buku 2 halaman 19, halaman 17 mengenai petani jagung, kita belajar dari petani jagung. Halaman 19 kita belajar kasih solusi kepada 2 jenis karakter nasabah yang berbeda. Nah, hari ini kita akan memberi jawaban, kita akan membahas kasus di halaman 25 gitu ya, dimana kita memahami aturan hukum waris. Dan salah satu contoh yang saya ambil di situ adalah kisah dari satu novel terbaik di Indonesia sampai dengan hari ini, Bumi Manusia. Nah, novelnya seperti apa? Ini di belakang saya sudah ada tumpukan. Ini adalah 4 sequel dari novel Bumi Manusia gitu ya. Ini ada Bumi Manusia, kemudian ada Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Ini tebal-tebal banget. Dan hari ini kita akan belajar mengenai hukum waris, mengenai undang-undang perkawinan dari novel yang ini, Bumi Manusia. Nah, ini Bumi Manusia ini ditulis oleh Pak Pramoedya Anantatur. Saya koleksi Pramoedya cukup lengkap gitu ya, dari zaman saya kuliah dulu, walaupun ini dulu termasuk buku yang dilarang. Dan ini adalah salah satu yang kita bisa belajar berkaitan dengan pekerjaan kita sehari-hari sebagai seorang estate planner. Bumi Manusia, apa sih sebenarnya yang kita bisa pelajarin dari Bumi Manusia? Mungkin saya, supaya lebih jelas, saya akan terangkan dalam bentuk kita coret-coret di whiteboard. Oke teman-teman, yuk kita langsung ke whiteboard. Baik teman-teman, kita akan mulai belajar dari sebuah roman, novel yang terbaik hingga saat ini. Judulnya Bumi Manusia. Ini ditulis oleh Pramoedya Anantatur. Dan di dalam Bumi Manusia itu ada tokoh sentral bernama Minke. Nah, ini Minke. Dan ini Minke ini menjadi tokoh sentral di 3 sequel berikutnya setelah Bumi Manusia, yaitu Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Nah, Minke ini adalah tokoh sentral yang pertama. Tokoh sentral yang kedua di dalam novel ini namanya adalah Annelies. Dia blasteran, ibunya orang Jawa, dan ayahnya adalah orang Belanda asli. Annelies punya saudara laki-laki namanya Robert Mellema. Mellema ini nama bapaknya ya, Robert Mellema. Sorry, ini laki-laki ya, saya hapus dulu. Laki-laki, dia seharusnya gambarnya begini supaya konsisten. Nah, Annelies dan Robert ini lahir dari perkawinan antara, ini saya gambar begini ya garisnya, perkawinan antara seorang perempuan bernama Sanikem yang lebih beken namanya di dalam novel itu sebagai Nyai Antosoro. Ini juga tokoh sentral di dalam novel itu, yang dia dinikahi oleh seorang warga negara Belanda bernama Herman Mellema. Oke. Nah, awalnya cerita berjalan dengan rapi, tidak ada masalah. Jadi Herman Mellema ini memiliki farm, perkebunan dan peternakan yang cukup besar di dalam setting cerita ini di daerah Sidoarjo.
dan dikelola oleh istrinya, orang Jawa, which is waktu itu sesuatu yang luar biasa. Orang Jawa bisa mengerti soal tata buku, soal manajemen gitu ya, karena memang ternyata Sanikem ini seorang pembelajar yang baik, dan Herman mempercayakan ini semua kepada istrinya Sanikem yang dinikahi secara siri. Kenapa? Karena aturan waktu itu tidak membolehkan seorang warga negara Belanda menikahi pribumi. Jadi disebut pernikahan siri karena pernikahan ini hanya sah menurut adat atau agama mereka aja, tapi tidak sah menurut negara karena tidak pernah dicatatkan di negara, karena negara tidak mengakui. Jadi tidak ada dokumen legalitas atau kalau sekarang namanya akte nikah atau surat nikah. Nah, konflik terbangun ketika mulai ada benih-benih cinta antara Minke dan Annelies. Ya. Mulai ada benih-benih cinta, dan ketika ceritanya muncul seorang anak laki-laki bernama Maurits Mellema. Sini. Insinyur Maurits Mellema, yang tokoh ini muncul sebagai seorang pejabat di pemerintahan Hindia Belanda, datang dari Belanda, bertugas di Surabaya, dan dia mencari Mellema. Mellema yang dia cari adalah Herman Mellema yang ternyata bapaknya. Dan dari situ terungkap bahwa ketika pergi dari Belanda, Herman masih punya ikatan pernikahan yang sah dengan Amelia Mellema Hamers. Nah, ini cerita menjadi menarik karena Maurits menuntut kepada Herman untuk membereskan urusan dia dengan ibunya, atau nanti harus dia bersiap-siap warisannya jatuh ke mereka. Betul. Dan kalau ditinjau secara hukum waris, siapa saja yang nanti akan menerima waris ketika Herman Mellema meninggal adalah ini sebagai istri sah, ini sebagai anak sah, dan ini sebagai anak-anak kandung dari Herman. Nah, dari situ Herman mulai goyang dan dia mulai terganggu secara mental, dan akhirnya Herman ini meninggal di Kedai Ahcong. Ini prostitusi, rumah bordil istilahnya pada waktu itu, meninggal di situ. Dan konflik baru mulai berjalan karena pemerintah Belanda ingin menegakkan aturan main berdasarkan permintaan dari Maurits. Nah, konflik bertambah-tambah lagi karena Robert juga merasa frustasi dengan keluarganya. Dia tidak puas memiliki seorang ibu yang pribumi, sampai akhirnya dia berkonflik dengan Centeng, dengan bodyguard keluarga Nyai Ontosoro dan Annelies dan Herman sebenarnya pada waktu Herman masih hidup. Maaf. Nah, sampai di akhir konfliknya dia merasa frustasi, dia juga mulai mabuk-mabukan di Kedai Ahcong, dan dia menembak si bodyguard. Akhirnya sampai dia cari-cari polisi dan dia kabur ke perantauan, dan akhirnya dia meninggal di perantauan. Ini juga meninggal di perantauan. Sorry, ini Herman juga tadi udah meninggal. Nah, persoalan muncul karena pemerintah Belanda menganggap bahwa Amelia belum cukup umur untuk bisa menerima warisan. Itu karena dia ada hak. Maka pemerintah Belanda minta supaya dia berada di bawah perwalian. Perwalian siapa? Perwalian ini yang ada di Belanda. Maka Amelia minta supaya Annelies dibawa ke Belanda. Kenapa disebut belum cukup umur? Karena umurnya waktu itu baru 17-18 tahun dan dia belum menikah. Dan akhirnya Minke mengupayakan supaya dia dan Annelies menikah agar Annelies tidak menjadi anak di bawah perwalian. Apa yang dilakukan adalah mereka menikah menurut agama Islam, dan itu tidak diakui oleh negara. Di negara tidak mengakui. Maka ceritanya Annelies tetap berangkat ke Belanda dengan rasa kecewa yang cukup berat dan akhirnya menjadi sakit.
Di Belanda akhir cerita adalah Annelies meninggal. Akhir yang tragis untuk Minke. Orang yang dia cintai, yang dia baru nikahi berapa jam, itu terpaksa harus dibawa Belanda, dan di Belanda dia meninggal. Nah, teman-teman, apakah cerita berhenti di situ? Enggak, ternyata karena Robert Mellema ternyata pernah menghamili pembantunya yang bernama Minem. Ini yang gini ya. Dan akhirnya nanti akan menjadi tokoh baru, keluar tokoh baru, anaknya Minem dan Robert yang namanya Rono Mellema. Oke. Nah, apa yang kita bisa petik dari konflik keluarga Mellema, Ontosoroh, Annelies, Minke, Robert, dan Maurice? Apa yang kita bisa belajar dari sini? Kita hapus dulu. Nah, mungkin teman-teman tahu, dan ini adalah peraturan yang hingga hari ini masih berjalan, bahwa menurut hukum perdata, kita bicara hukum perdata. Oke, sebentar. Perdata. Perkawinan itu ada 4 macam. Ada perkawinan yang sah. Ya, perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang sah menurut agama atau adat dan negara. Jadi kalau yang muslim nanti dicatatkan di KUA, kalau yang non muslim dicatatkan di catatan sipil. Ini sah. Kemudian ada yang kedua, perkawinan tidak sah. Ini kita sebut biasanya dalam istilah awam namanya siri. Di mana ini ceritanya hanya sah menurut agama atau adat saja. Tapi tidak pernah dicatatkan di negara. Nah, pada prakteknya banyak anggapan bahwa yang melakukan pernikahan siri itu adalah muslim. Padahal di dalam muslim sendiri tidak pernah dikenal ada pernikahan siri. Nikah menurut muslim itu hanya ada 2, sah atau tidak sah. Jadi dalam Islam, ini kita pisahkan, nikah itu cuma ada 2, sah, tidak sah, atau tidak kawin. Nanti ada satu lagi hubungan bernama zina, di mana belum kawin tapi sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Jadi tidak dikenal namanya istilah nikah siri. Jadi tidak ada di tengah-tengah, sebagaimana apa yang dimaksud di dalam hukum perdata. Kemudian ada namanya zina. Nah, menurut ketentuan perdata, hukum perdata kita, apa yang dimaksud zina adalah hubungan suami istri, ya, hubungan laki-laki dan perempuan, ya, laki-laki dan perempuan, hubungannya hubungan suami istri. Jadi saya tidak perlu perjelas, di mana salah satu di antara mereka masih ada pernikahan yang sah. Jadi misalnya laki-lakinya masih punya istri dan anak, kemudian dia melakukan hubungan dengan wanita yang masih lajang, itu namanya zina. Nah, menurut undang-undang kita, menurut pidana, zina ini termasuk kategori perbuatan zina itu masuk kategori perbuatan pidana, gitu ya, deliknya aduan. Nah, delik aduan artinya kalau ada anaknya si orang yang melakukan zina itu, atau istri sah dari orang yang melakukan zina itu, atau suami sah dari orang yang melakukan zina itu, lapor ke pihak yang berwajib, maka itu bisa dianggap sebagai aduan atas sebuah tindakan pidana. Dan perdata kita melarang laki-laki dan perempuan yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai seorang pasangan yang melakukan zina untuk menikah. Nah, itu yang mungkin teman-teman harus ketahui. Jadi ada perbedaan definisi zina antara perdata dan Islam. Kalau Islam pokoknya tidak suami istri, ya itu zina. Tapi kalau di dalam perdata ada syarat, ada salah satu atau dua-duanya masih ada hubungan pernikahan yang sah. Oke. Nah, yang terakhir ya tidak kawin. Nah, nanti ini akan membangun konflik baru kalau misalnya
berhubungan dengan waris nanti berkaitan dengan anak. Nanti kita bahas bab anak ini di pembahasan yang berbeda. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita pahami mengenai apa yang terjadi dengan Annelies Minke, kemudian Robert, Maurice Mellema, Herman Mellema, Nyai Ontosoroh, dan Amelie Hammers. Hubungannya dengan waris adalah ini, awalnya dari hubungan perkawinan. Jadi itu bisa dibangun menjadi satu konflik cerita yang luar biasa. Yang saya punya buku Bumi Manusia ini, saya nggak tahu ini cetakan tahun berapa, itu aja kurang lebih 500 halaman dibangun dalam satu konflik cerita 500 halaman. Itu luar biasa sekali, dan dari situ kita belajar bahwa sebuah pernikahan itu penting untuk kita tahu sah atau tidak sahnya, karena nanti akan berhubungan dengan persoalan pembagian waris. Nah, teman-teman, itu yang saya bisa share hari ini mengenai apa yang terjadi konflik di dalam novel Bumi Manusia. Nah, teman-teman, tadi sudah melihat penjelasan halaman 25 dalam bentuk coret-coret saya di whiteboard. Semoga bisa cukup mudah untuk dipahami. Itu adalah apa yang saya ingin saya ceritakan di halaman 25 dari pelajaran di novel Bumi Manusia. Kita bisa belajar dari beberapa buku lain. Nanti next video saya akan sharing mengenai satu kisah lagi, kisah Raja Gula Jawa. Bukan Raja Gula Jawa, bukan ya, Raja Gula dari Jawa, Oei Tiang Hom, yang memilih untuk meninggal di Singapura berkaitan juga dengan persoalan waris gitu ya. Dan nanti ada satu buku lagi di next video lagi, itu judulnya Tentang Kamu, di mana kita belajar soal perbedaan antara civil law dan common law. Mana yang kita anut, mana yang orang lain anut, dan apa sih bedanya, apa sih impactnya terhadap kita semua. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa ketik like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman Anda semua, dan tentu saja kepada nasabah supaya mereka memiliki cukup pemahaman soal pentingnya perencanaan waris. Baik teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Kita belajar lagi dalam seri Idu Series. Terima kasih.